Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan dan kami hormati Pak Imam kita, kemudian para ustaz kita dan ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para orang tua yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berusaha untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebutlah kita semua bisa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum itu, sekelompok orang itu berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka saling membaca Al-Qur'an, wa yatadarasun, dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an satu sama lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke dalam hati mereka, orang-orang yang hadir tersebut, rasa ketenangan dalam hati mereka. Maka mungkin kadang kita seharian bekerja capek, dipenuhi dengan rasa lelah dan letih. Maka kalau ingin mendapatkan rasa ketenangan supaya badan kita kembali fresh, maka salah satu di antara wasilahnya adalah sering-sering rajin-rajin. Orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini dibangga-banggakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kita kadang-kadang kalau dapat penghargaan dari dinas misalkan, atau dari pemerintah daerah misalkan, mungkin karena pekerja teladan atau apa saja penghargaan-penghargaan yang kita dapat dalam kehidupan dunia, pasti kita merasa bangga. Maka bagaimana lagi kalau yang menyebutkan, membanggakan kita itu adalah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebanggaan yang paling membanggakan kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita malaikatnya. Oleh karenanya kita senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya lah beliau kita semua bisa merasakan kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam. Kita tidak perlu lagi berjuang sebagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Kita semua tahu bagaimana perjuangan beliau dalam memperjuangkan dan menyebarkan dan dakwahkan agama ini. Beliau tidak hanya mengorbankan harta, tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, tetapi juga mengorbankan darah beliau dan juga para sahabat. Bukankah kita telah mengingat bagaimana kisah beliau ketika di perang Uhud, sampai disebutkan ya, gigi beliau itu sampai patah, bahkan disebutkan anak panah itu tembus sampai ke pipi beliau untuk memperjuangkan agama kita. Kita hari ini tidak lagi mungkin berperang seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tinggal disuruh saja untuk bagaimana menghidupkan agama ini, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berat. Kita tinggal jalankan saja apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apa yang beliau perintahkan kepada kita
Kita hanya dianjurkan untuk mengerjakan sekemampuan kita sunnah Nabi, tidak dipaksakan. Kata Nabi SAW, wa ma atakum fa'tu minhu, atau dalam sebagian riwayat faf'alu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka silahkan kalian kerjakan sekemampuan kalian. Jadi tidak dipaksakan kita mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita memang diwajibkan, dipaksa untuk melakukan sunnah Nabi SAW, saya rasa tidak ada di antara kita yang bisa mengerjakannya. Coba kita urut, mulai dari bangun sholat subuh. Kita baru bangun tidur dari malam, kita dianjurkan untuk baca doa. Setelah itu, apa yang dianjurkan untuk kita setelah bangun, sebelum memasukkan tangan kita ke tempat wudhu, kita cuci dulu tangan kita. Setelah itu kita wudhu, kemudian kita pakai pakaian menuju masjid. Sebelum keluar rumah ada doa yang harus kita baca, yang dianjurkan untuk keluar dari rumah. Setelah kita keluar dari rumah, mendekati masjid, kita masuk masjid, ada doa yang dianjurkan untuk kita baca. Sampai di masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh selesai zikir, setelah zikir kita pulang ke rumah, keluar masjid ada doanya. Sampai di rumah kita ingin melepaskan pakaian, ada doanya. Kita ingin masuk WC, ada doanya. Kita ingin makan, ingin minum, ada doanya. Mohon maaf, kita ingin berhubungan badan dengan pasangan kita, ada doanya. Semuanya ada ibadah, ada sunnah-sunnah. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mengerjakan itu semua. Maka kata Nabi SAW, faf'alu minhu, atau dalam sebagian riwayat, fa'tu minhu mastata'tu. Datangilah atau kerjakanlah sunnah-sunnahku sekemampuan kalian. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya. Contoh misalkan puasa Senin, Kamis. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan puasa Senin? Kata Rasulullah SAW, karena hari itu hari aku dilahirkan. Maka di antara sunnah kita berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Di antara cara mensyukuri kelahiran Nabi SAW adalah dengan berpuasa Senin atau Senin Kamis, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka seperti itulah cara kita mensyukuri apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan manusia. Jadi kalau ada kebaikan orang kepada kita, ucapkan terima kasih. Karena itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang paling pantas untuk kita mengucapkan terima kasih kepadanya adalah siapa? Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, berusaha kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang bisa kita kerjakan, dan berusaha meninggalkan apa yang telah beliau larang. Tema kita pada malam hari ini jemaah sekalian adalah tauhid adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tauhid adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita semua ketika ditanya apakah kita menginginkan kebahagiaan, maka kita semua pasti akan menjawab, semua kita menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang ditanya, ketika dia ditanya, apakah kamu ingin bahagia? Maka tidak mungkin dia menjawab, tidak, saya tidak mau bahagia. Pasti dia akan menjawab, saya ingin bahagia. Bahkan kebahagiaan itu adalah impian terbesar semua orang. Ya. Setiap manusia, mau dia orang yang beriman kepada Allah ataukah orang yang tidak beriman kepada Allah, semuanya menginginkan kebahagiaan. Mau dia orang muslim, mau dia orang non-muslim, mau dia orang kaya, mau orang miskin, pejabat, rakyat biasa, semuanya pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan. Dan setiap orang pasti punya cara dan jalan tersendiri untuk menemui atau mendapatkan yang namanya kebahagiaan.
Setiap orang pasti punya cara tersendiri untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan yang dia kira itu adalah sumber kebahagiaan. Sehingga terkadang kita dapati di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta dan kemewahan. Sebagian manusia menganggap bahwa sumber kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta dan kebahagiaan. Mereka menyangka bahwa semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin banyak pundi-pundi rupiah di saldo-saldo kita yang ada di ATM, atau semakin mewah rumah yang kita bangun, semakin bagus mobil yang kita beli, semakin bertingkat rumah yang kita bangun, semakin banyak lahan-lahan tanah yang kita punya, maka mereka menyangka dengan semua itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebagian orang menyangka seperti itu. Jadi sebagian orang menyangka bahwa sumber datangnya kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya harta dan kemewahan. Dan itu terjadi di zaman kita. Dan kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, mungkin kita sudah lihat semua. Ya. Sehingga karena mereka menyangka bahwa kebahagiaan itu datangnya dari banyaknya harta dan kemewahan, maka mereka berusaha untuk mati-matian bekerja keras, membanting tulang untuk mendapatkan harta dan kemewahan tersebut. Bahkan terkadang kita dapati saking inginnya mendapatkan harta dan kemewahan yang mereka sangka sebagai sumber kebahagiaan, mereka rela mengorbankan neraka atau mengorbankan surga yang Allah janjikan kepada mereka dengan cara menempuh jalan-jalan atau metode-metode bekerja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang hari ini yang rela bekerja dengan pekerjaan yang haram hanya sekedar untuk mendapatkan kemewahan. Kita bisa lihat sendiri faktanya. Sebagian lagi, jadi sebagian ada yang menyangka sumber kebahagiaan itu adalah harta dan kemewahan. Sebagian orang lagi menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada tingginya kedudukan serta pangkat dan jabatan di tengah-tengah manusia. Jadi sebagian orang menyangka bahwa sumber datangnya kebahagiaan itu adalah semakin tinggi pangkat seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi kedudukan kita di tengah masyarakat, mereka menyangka dengan itu akan datang kebahagiaan kepada mereka. Jadi sebagian orang menyangka pokoknya semakin tinggi jabatan, ya, di pemerintahan kah atau di kantor-kantor kah, maka semakin bahagia, katanya seperti itu. Ada yang menyangka seperti itu. Namun ternyata dengan semua itu, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka sangka sebagai sumber kebahagiaan, ternyata hanya sedikit di antara mereka yang betul-betul merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Bahkan tidak jarang atau tidak sedikit kita jumpai justru orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta, yang sibuk berusaha mendapatkan kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, justru berakhir dengan kesengsaraan. Berakhir dengan kesengsaraan. Contoh kecil saja. Kita tidak sedang menyinggung orang, tapi ini contoh yang sering kita saksikan. Berapa banyak petinggi-petinggi negara yang mereka sibuk untuk mencari mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Mereka berusaha untuk mendapatkan kedudukan atau pangkat dan jabatan tersebut, namun ujung-ujungnya berakhir di dalam jeruji besi. Ada juga sebagian orang yang berusaha mendapatkan kemewahan, mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan cara melakukan apa? Korupsi, mencuri, dan seterusnya.
hingga akhirnya mereka semua berakhir dalam apa? Sengsara. Maka pertanyaannya, kalau kebahagiaan itu tidak datang, tidak bersumber dari harta dan kemewahan serta tingginya pangkat jabatan, lalu dari mana sebenarnya datangnya kebahagiaan itu? Itu pertanyaan terbesar. Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa sumber kebahagiaan itu telah ada di depan mata kita, namun kita yang kurang menyadarinya. Salah satu di antara sebabnya karena kita sudah terlalu jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran dari mana sumber datangnya kebahagiaan itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Coba kita dengarkan baik-baik firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan, entahkah dia seorang lelaki ataukah seorang wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saya ulangi terjemahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki ataukah seorang perempuan, dan wanita atau lelaki tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, yang baik, dan akan kami berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ternyata kebahagiaan yang hakiki itu bersumber dari keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kalau ada seorang lelaki atau perempuan yang melakukan kebaikan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan balas dia dengan kehidupan yang bahagia. Artinya, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan yang Allah datangkan adalah dengan apa? Beriman, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang betul-betul kebahagiaan, adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka poin penting yang kita dapatkan dari ayat ini, satu, bahwa seseorang semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia mentauhidkan Allah. Mentauhidkan itu artinya hanya menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah semata, dan menyerahkan hatinya, menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Semua bentuk peribadahan harus kita serahkan kepada Allah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Kita menyembah, hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Dan ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, jangan kita sangka bahwasanya hanya beribadah kepada Allah itu hanya terbatas pada sholat saja, menyembah saja, tidak. Tetapi pada semua perkara, semua urusan kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita mau berdagang,
Kalau mau dagangannya laris, jangan datang ke orang pintar minta jimat-jimat penglaris. Sekarang saya tanya dan minta tolong dijawab, siapa yang mendatangkan rezeki kepada kita? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita, maka jangan datang ke tempat lain untuk meminta rezeki, apalagi penglaris. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, tidak akan meninggal seseorang sampai dia makan seluruh rezekinya, dan tidak akan pernah tertukar rezekinya seseorang. Nanti kita akan sebutkan di antara contoh-contoh orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi poin pertama yang kita dapatkan dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 ini adalah semakin seseorang beriman, semakin seseorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan semakin menambahkan kebahagiaan dalam hatinya. Jadi semakin kita beriman kepada Allah, semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin akan Allah datangkan kebahagiaan ke dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan hanya di dunia, tapi lebih lagi di kehidupan akhirat nanti. Nanti kita akan sebutkan 10 poin kebahagiaan yang didapatkan orang-orang yang bertauhid. Kita akan sebutkan nanti insyaallah. Poin yang kedua yang kita dapatkan dari ayat ini adalah semakin kita yakin akan keesaan Allah, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah di muka bumi ini, maka semakin lapang dada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Jadi semakin kita yakin akan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka semakin lapang dada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Poin yang ketiga, bahwa keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu dibuktikan dengan amal soleh. Jadi keimanan kita, poin yang ketiga yang kita dapatkan dari ayat ini adalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala harus kita buktikan dengan amal soleh. Tidak cukup kita mengatakan, oh saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, saya beriman kepada Allah. Tidak cukup, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus diyakini dengan hati. Jadi hati kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus yakin bahwasanya Allah semata-mata yang berhak untuk disembah. Tapi tidak cukup dengan keyakinan, kita harus mengucapkan dengan lisan kita. Dengan lisan kita meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, yakni kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup. Setelah kita meyakini dengan hati, kemudian kita mengucapkan dengan lisan, maka harus kita buktikan dengan al-amalu bil jawarih. Harus kita buktikan keimanan tadi yang kita yakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, maka harus kita buktikan dengan melakukan amal saleh. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku KTP-nya Islam, tetapi dia meninggalkan sholat, maka ini dikatakan belum beriman. Karena keimanan tidak cukup sebatas keyakinan di hati dan diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan amal saleh. Mana dalilnya? Ayat yang kita baca tadi. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi dia beriman dan melakukan amal saleh. Jadi saya ulangi, keyakinan, akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya keimanan itu tidak cukup diucapkan, diyakini dengan hati, tidak cukup dengan diucapkan dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan amal
saleh. Itu keyakinan akidah sunnah jamaah. Maka bapak-bapak jamaah harus yakini ini akidah kita, akidah yang benar yang datangnya dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dari sini kita paham dalam ilmu usul fiqh ada istilah namanya mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah artinya pemahaman keterbalikan yang kita pahami dari ayat tadi. Dari ayat yang tadi kita bacakan, maka keterbalikannya kita pahami bahwa seseorang kalau semakin jauh dari Allah, semakin lemah keimanannya, semakin lemah ketauhidannya kepada Allah, maka semakin sengsara dia rasakan dalam kehidupan dunia, apalagi di akhirat nanti. Saya ulangi. Semakin seseorang jauh dari Allah, semakin lemah keimanan dan ketauhidan seseorang kepada Allah, maka semakin akan disengsarakan kehidupannya oleh Allah SWT. Ya. Kemudian yang berikutnya, manusia yang paling sengsara, yang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat, adalah mereka yang enggan, tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 4. Allah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka semakin bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Maka dari ayat ini kita pahami bahwa pemilik kebahagiaan itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati seseorang. Berarti kita pahami dari ayat ini bahwa pemilik kebahagiaan itu, sumber kebahagiaan itu adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kekayaan, bukan dari harta, bukan juga dari pangkat dan jabatan. Tetapi kebahagiaan itu apa yang kita rasakan dalam hati, dan kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika seseorang semakin jauh dari Allah, maka akan semakin jauh dia dari sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena dia semakin menjauhi sumber atau orang atau yang mendatangkan kebahagiaan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin seseorang jauh dari Allah, maka secara tidak langsung dia sendiri berusaha menjauh dari sumber kebahagiaan. Maka dari sini kita pahami bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanya bisa diraih, didapatkan dengan keimanan dan ketauhidan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang guru kami, Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau ini adalah imam di Masjid Nabawi, ya, dan sampai sekarang kami masih belajar ke beliau. Kami talaki langsung di Masjid Nabawi bersama beliau. Di dalam kitab beliau, ya mungkin di pertengahan, tidak apa-apa saya jeda sedikit intermezzo. Mungkin sebagian kita belum tahu ya. Jadi saya ini bukan dai dari luar daerah. Jadi saya putra asli Morowali. Saya tinggal di Desa Pebatai, Kecamatan Bumiraya, kecamatan sebelum terakhir di ujung Morowali sana. Ya, jadi saya tinggal dan saya lahir di Morowali, sekolah dari SD sampai SMA saya di Morowali, ya. Dan saya lahir di Morowali. Jadi saya bukan dai dari luar. Mungkin
disangkanya saya dai dari luar, ya karena mungkin sering datang ustaz-ustaz kita dari luar daerah, ya, maka perlu saya sampaikan bahwa saya bukan dai dari luar, tapi alhamdulillah saya putra asli Morowali yang alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan belajar di Universitas Islam Madinah di kota Rasulullah SAW di Arab Saudi. Makanya tadi saya sampaikan salah seorang guru kami, Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau adalah imam di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, judul kitabnya adalah Khutuwatu ila Sa'adah. Khutuwatu ila Sa'adah, judul kitabnya halaman 9. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wal haqqu anna as-sa'adata lan tunala illa bi taqwallah wa bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa bil bu'di 'anil ma'asi was sayyi'at. Kata guru kami ini, Syekh Dr. Abdul Muhsin, beliau mengatakan, dan sejatinya kebahagiaan itu tidak dapat diraih kecuali dengan 3 perkara. Jadi kata beliau, kata Syekh Dr. Abdul Muhsin, beliau mengatakan sejatinya kebahagiaan itu tidak dapat diraih, tidak dapat kita dapatkan kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Dan kemarin kita sudah sempat singgung, di antara dampak buruk maksiat adalah apa? Mendatangkan kesukaran dalam hati seseorang. Dan ini berkaitan, tema kita hari ini berkaitan dengan materi kita yang kemarin. Jadi kata beliau ada 3 sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua mentaati Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga adalah menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Dan kita akan paparkan, kita akan jelaskan bagaimana maksud beliau ini. Dan perkataan beliau ini tidak salah, jemaah sekalian. Mari kita lihat satu-satu. Poin yang pertama kata beliau adalah sumber kebahagiaan itu adalah satu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berikan contoh dari poin yang pertama. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah akan selalu merasakan kegelisahan, kegundahan, kecemasan dalam dirinya. Jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti hatinya selalu gelisah, selalu tidak tenang, selalu merasa resah. Sebagai contoh kecil supaya kita mudah paham. Contoh, mungkin di sekitaran rumah sakit ini, taruhlah ada orang yang dia paling pertama datang tinggal di daerah Bungkui. Kemudian dia membuka usaha toko. Bertahun-tahun dia jalani, alhamdulillah bisnisnya lancar. Rezekinya masuk terus, banyak pelanggannya. Suatu ketika datang pendatang baru, penduduk baru, yang kebetulan tinggal bersampingan, kemudian membangun rumah di samping orang yang pertama tadi bangun usaha toko. Dan ternyata pendatang baru ini juga membuka usaha yang sama, yaitu usaha toko, entah toko sembako atau lainnya. Jadi sama-sama buka toko. Orang yang kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan gelisah. Kenapa dia gelisah kira-kira? Karena dia takut. Ini orang buka toko, dia mau saingi saya, nanti pelanggan saya lari ke sama dia. Dia takut pelanggannya lari sama tetangganya yang baru datang itu.
Dia takut rezekinya tidak banyak lagi sebagaimana yang dulu sebelum tetangganya datang. Itu kalau orang yang tidak bertakwa. Dia takut rezekinya diambil orang lain. Itu kalau orang tidak bertakwa seperti itu. Akhirnya muncul perasaan hasad, iri dalam hatinya. Sehingga berapa banyak terjadi perselisihan di tengah masyarakat disebabkan karena penyakit hati. Dan penyebab penyakit hati itu datangnya disebabkan karena ketidakadanya takwa dalam hati seseorang. Orang kalau tidak bertakwa, dia akan takut, oh ini dia buka usaha toko sembako, pasti nanti pelangganku lari juga sama dia. Akhirnya pelangganku kurang, ya pemasukanku juga kurang. Orang kalau tidak bertakwa seperti itu, dia akan dipenuhi rasa kegelisahan, kegundahan, takut, cemas. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia yakin bahwasanya Allah yang mengatur rezekinya seorang hamba, maka dia pasti yakin mau berderet 15 toko di sampingnya, mau di depannya ada 10 toko, mau di belakangnya ada 10 toko, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang mengatur rezekinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan takwa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka Allah Subhanahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi semakin kita bertakwa, hati kita semakin tenang, tidak gelisah, ya. Tidak takut kalau rezeki kita, kalau usaha kita sama, mau toko sembako ada 100 berjejer, dia tidak takut. Coba kita lihat di beberapa daerah itu, ya, atau di sini dekat Pertamina itu kan berjejer penjual bensin itu, bensin eceran. Ya. Insya Allah kita berhusnuzan kepada mereka itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka tidak takut mau berjejer di situ 100 penjual ecer bensin, tidak ada masalah. Karena kenapa? Mereka yakin bahwa yang mengatur rezeki itu ada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang tidak bertakwa, pasti gelisah terus setiap harinya. Mau tidur dia gelisah, pikir, aduh bagaimana caranya nih supaya bensinku laku setiap hari, bagaimana caranya tokoku supaya laku setiap hari. Pasti gelisah. Maka takwa mendatangkan ketenangan dalam hati. Itu contoh yang pertama. Poin yang kedua yang disebutkan Syekh tadi adalah, guru kita tadi adalah, di antara sebab kebahagiaan adalah ketaatan kepadanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, ya. Kita menjalani kehidupan ini seperti kita sedang melakukan perjalanan dengan sebuah kendaraan. Contoh ya, contoh kecil. Saya berikan pendekatan pemahaman supaya kita mudah paham. Sampai jam berapa isyaknya? Berapa menit lagi? Ya, 10, jam 7, 12. Baik. Masih ada 10 menit ya. Kita selesaikan ini. Contoh, poin yang kedua tadi ini adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, misalkan nih, saya misalkan dan beberapa jemaah mau pergi ke Makassar misalkan, naik bus, taruhlah bus, jangan sebut merek ya, bus apa misalkan, bus Bejo misalkan, namanya bus Bejo. Kita naik bus dari Morowali ke Makassar, dan kita tahu bahwa di jalan itu pasti ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas, ada marka jalan, ada rambu-rambu lintas. Ya, ada marka jalan belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Saya ingin tanya kepada kita, kalau kita naik bus, terus sopirnya itu ugal-ugalan, tidak patuh sama aturan lampu lintas, pokoknya lampu merah terobos, ada tikungan blas, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Gelisah, takut. Kenapa? Takut terjadi apa? Tabrakan. Nah, begitulah kita dalam agama kita, jemaah sekalian. Di dalam meniti kehidupan dunia ini, apalagi untuk persiapan kita kehidupan akhirat, dalam agama kita ada rambu-rambu, aturan-aturan yang harus kita taati.
Kalau kita tidak taati aturan tersebut, yang terjadi seperti kita naik bus. Apa yang terjadi? Gelisah, takut, disebabkan karena takut terjadi kecelakaan. Maka demikianlah dalam agama kita. Kalau kita melanggar, tidak taat sama aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi kebinasaan terhadap diri kita. Karena kita melanggar aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya beliau mengatakan di antara sumber kebahagiaan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Ya. Jadi poin yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain. Nah, atau tidak usah kita sebutkan contohnya, cukup satu itu, yang penting kita sudah paham. Poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh adalah di antara sumber yang mendatangkan kebahagiaan adalah menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Saya berikan contoh supaya kita kembali mudah memahami. Contoh, dan ini contoh langsung dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang dia berselingkuh, dia sudah menikah. Sekarang kan lagi viral-viralnya banyak kasus perselingkuhan, ya kan? Orang yang berselingkuh misalkan, artinya dia berzina. Seorang lelaki dan seorang wanita. Ketika dia melakukan perselingkuhan tersebut di sebuah hotel, jadi dia selingkuh ketemuan di hotel. Kira-kira ketika mereka lakukan perselingkuhan tersebut, apalagi sampai terjatuh pada perbuatan zina waliyazubillah, apakah mereka dalam hotel itu merasa tenang? Tenang tidak? Ada orang selingkuh, tenang tidak kalau di dalam hotel? Tidak akan selingkuh. Kenapa dia tidak tenang? Karena takut ketahuan orang. Takut ketahuan orang. Dan keduanya pasti akan merasakan kegelisahan. Si laki-laki takut kalau si wanitanya hamil. Si wanita juga pasti gelisah dan takut karena kalau dia hamil dan ternyata misalkan suaminya tahu, akan berabe masalahnya, hancur masalahnya. Jadi kemaksiatan, jadi paham ya, kemaksiatan yang mereka lakukan berupa perselingkuhan dan perzinahan yang mereka lakukan mendatangkan kegelisahan, kegundahan, ketakutan, kecemasan dalam hatinya. Makanya tadi Syekh mengatakan sumber kebahagiaan itu salah satu di antaranya adalah menjauhi kemaksiatan dan dosa. Jadi bisa kita pahami, semakin seseorang berusaha menjauhi kemaksiatan dan dosa, maka semakin Allah akan datangkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hatinya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita merasa setiap hari ada kegelisahan dan kegundahan, maka mungkin salah satunya adalah ada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Pasti, itu pasti. Kalau hati kita tiap hari gelisah dan takut, maka bisa jadi ada kemaksiatan yang kita lakukan yang kita belum bertobat dari dosa dan maksiat tersebut. Ya. Bahkan kita dengarkan perkataan salah seorang imam besar. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa di jilid 20 halaman 193. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kumpulan dan sumber kebahagiaan. Jadi kata Syekhul Islam, keimanan kepada Allah atau ketauhidan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ya dan kumpulan kebahagiaan.
Artinya apa? Semakin seseorang berusaha beriman kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketauhidannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berusaha menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin Allah akan datangkan kebahagiaan kepada dirinya. Jadi semakin kita beriman, semakin kita yakin bahwa Allah adalah Rabb yang paling berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka semakin Allah akan datangkan kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman di dalam hati kita. Ya. Bahkan salah seorang penyair bernama Al-Hutai'ah, ya, beliau bersenandung dalam sebuah syair. Ini disebutkan di dalam diwan beliau. Beliau bersenandung, beliau mengucapkan, walastu aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyah was-sa'idu fataqwallahi khairuz zadid dukhra wa 'indallahi lil atqa mazid. Subhanallah, kalau kita paham bahasa Arab, ini syair yang betul-betul indah. Beliau mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin, saya tidak memandang bahwasanya kebahagiaan itu bersumber dari datangnya, saya tidak memandang bahwasanya kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Walakin at-taqiyah was-sa'id, akan tetapi sumber kebahagiaan itu adalah takwa pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, fataqwallahi khairuz zadid dukhra, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbekalan yang terbaik. Wa indallahi lil atqa mazid, dan bagi di sisi Allah semakin seseorang bertakwa maka semakin ditambahkan kebaikan, kebahagiaan kepada dirinya. Syair yang begitu indah. Ya, kadang kalau diterjemahkan itu rasanya itu sudah agak beda. Tapi kalau kita bisa pahami bahasa Arab, itu rasanya beda sekali, masuk sekali. Ibaratnya kalau ada orang ceramah pakai bahasa Bungku dan kebetulan jamaah itu orang Bungku semua, itu akan masuk sekali itu. Ceramah pakai bahasa daerah. Atau kita orang Bugis terus dai-nya atau ustadznya ceramah pakai bahasa Bugis, wah itu masuk sekali ketimbang pakai bahasa Indonesia karena bahasa kita. Demikian juga ungkapan-ungkapan syair bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita paham bahasa Arab itu beda rasanya dengan kita baca terjemahan. Makanya jamaah sekalian, ya, paling minimal kalau kita baca Al-Quran, baca juga terjemahannya. Ya. Beli Al-Quran terjemahan supaya apa? Supaya kita bisa paham, meresapi makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Sudah masuk waktunya. Ada beberapa yang agak panjang ini yang perlu kita jelaskan nanti, insya Allah setelah salat Isya. Kita jeda sementara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.